Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Dalam Lukas 2 ayat 21 di sana tertulis, dan ketika genap 8 hari dan ia, yaitu Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Saudara, kenapa kita orang Kristen nggak perlu disunat, sedangkan Yesus disunat? Tentu kita tahu saudara, sebagai orang Kristen kita nggak perlu lagi disunat seperti apa kata Paulus. Dia bilang bahwa yang kita perlukan bukan lagi sunat secara fisik, melainkan sunat hati, pembersihan dari segala dosa-dosa kita. Lalu kenapa Yesus disunat? Bukankah kita sebagai pengikut Kristus seharusnya mengikuti apa yang telah Yesus lakukan, dan salah satunya adalah sunat. Nah, saudara, tentunya kita perlu tahu kenapa Yesus itu disunat, dan kita perlu tahu sunat itu tradisi dari mana. Nah, dalam perjanjian lama saudara, sunat itu perjanjian antara Allah dengan Abraham dan seluruh keturunannya. Itu sebagai satu syarat untuk seseorang itu menjadi anak perjanjian yang akan mendapatkan janji-janji Abraham, maka dia harus disunat. Jadi sunat itu membedakan anak-anak pilihan keturunan daripada Abraham dengan bangsa-bangsa lain. Makanya kenapa di Kejadian pasalnya yang ke-17 itu merupakan satu syarat yang pertama kali ketika di sana dikatakan anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Nah, jadi kita lihat saudara ya, kalau sunat itu memang perintah Tuhan supaya dia dibedakan dengan bangsa-bangsa lain dan juga milik Allah, yaitu yang akan mendapatkan janji dari perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan tradisi ini terus-menerus berlanjut sampai ke Musa, kalau kita lihat di dalam Imamat, Keluaran, kemudian dilanjutkan sampai kepada Yosua. Dan menjadi sebuah tradisi yang terus berlangsung sampai ke perjanjian baru. Nah, itu sebabnya saudara, kenapa di Injil Lukas pasalnya yang kedua ketika Yesus dikatakan genap berumur 8 hari, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah untuk disunat dan diberi nama Yesus. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus disunat, ya tentunya kita lihat ya dari kronologinya ini, kalau Yesus itu adalah benih keturunan daripada Abraham secara fisik. Ya, jadi dia yang akan menerima perjanjian daripada Abraham. Dan orang tua daripada Yesus, Maria dan juga Yusuf, mereka juga adalah orang yang taat, orang yang setia terhadap hukum Musa, orang yang setia terhadap peraturan. Sehingga ketaatan dan kesetiaan mereka itu mereka tunjukkan dengan mereka juga taat terhadap hukum Musa yang mensyaratkan untuk menjadi anak perjanjian, menerima janji Abraham, maka dia harus disunat. Maka dengan disunat saudara-saudara, Yesus berjalan sesuai dengan perjanjian yang diterima Abraham daripada Allah. Dan di sini juga menunjukkan bukan hanya Maria dan Yusuf, tapi juga Yesus taat terhadap hukum Musa. Dan dia dinyatakan sempurna untuk boleh menebus dosa-dosa manusia dari hukum Taurat dan juga kesempurnaannya.